Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Prastika Ningtyas dengan NIM 25020102 1144, Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Strategi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Nah, sebelum saya membahasnya, saya akan membahas sedikit tentang manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses berkelanjutan dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya secara efektif. Secara sederhananya, cara organisasi yang menentukan kemana ia ingin pergi, bagaimana cara mencapainya, dan memastikan langkah-langkah yang diambil tetap sesuai dengan tujuan tersebut di tengah perubahan lingkungan bisnis. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Merupakan tahap akhir sekaligus tahap yang berkelanjutan dalam proses manajemen strategi. Setelah tahap perumusan strategi dan implementasi strategi, tahap ini penting karena keberhasilan hari ini tidak menjamin keberhasilan di masa depan. Kondisi internal dan eksternal perusahaan selalu berubah, sehingga strategi yang sudah dijalankan perlu terus dipantau dan dikoreksi. Nah, untuk pengertian dari evaluasi strategi adalah proses untuk menilai dan mengukur sejauh mana strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan berjalan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk pengendalian strategi adalah proses untuk memantau dan mengoreksi pelaksanaan strategi agar tetap sesuai dengan rencana, serta melakukan penyesuaian bila terjadi penyimpangan atau perubahan kondisi. Untuk secara sederhananya, evaluasi itu menilai apakah strategi berhasil. Nah, untuk pengendalian itu memastikan strategi tetap pada jalurnya dan melakukan koreksi bila perlu. Nah, untuk pentingnya evaluasi strategi. Evaluasi strategi penting dilakukan karena beberapa alasan, yaitu ada perubahan lingkungan bisnis, itu ada faktor eksternal, ekonomi, teknologi, kompetitor, regulasi telah berubah sehingga strategi lama bisa menjadi tidak relevan. Nah, untuk yang kedua itu ada kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin sulit memastikan semua bagian bergerak selaras dengan strategi. Nah, untuk yang ketiga itu mendeteksi masalah sejak dini. Itu memungkinkan manajemen mengambil tindakan korektif sebelum masalah membesar. Nah, untuk yang keempat itu menilai efektivitas strategi. Memastikan sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir itu menjaga akuntabilitas, memberi dasar bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada pemangku kepentingan. Nah, karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif itu menurut Fred R. David, sistem evaluasi strategi yang baik harus memenuhi kriteria, yaitu ada ekonomis, yaitu tidak membutuhkan biaya besar dan tidak melibatkan terlalu banyak informasi. Untuk yang kedua itu bermakna, berkaitan langsung dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga itu tepat waktu, itu informasi tersedia pada waktu yang tepat untuk pengambilan keputusan. Nah, yang keempat itu ada memberikan gambaran nyata, itu mencerminkan kondisi organisasi secara akurat, bukan sekedar data kosmetik. Nah, yang kelima ada fleksibel, itu mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan atau kondisi. Nah, yang terakhir itu mudah dipahami, dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, tidak hanya oleh spesialis. Nah, untuk proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi umumnya
Semuanya terdiri dari 3 aktivitas dasar. Yang pertama ada meninjau landasan strategi, yaitu membandingkan kondisi faktor internal dan eksternal saat ini dengan asumsi yang digunakan saat strategi dirumuskan. Alat yang bisa digunakan itu revisi matriks atau EFA, itu External Factor Evaluation, dan EFA itu Internal Factor Evaluation. Ada yang kedua itu mengukur kinerja organisasi membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang kedua ada menggunakan indikator kuantitatif finansial maupun kualitatif non-finansial. Contoh kriteria kuantitatif itu pertumbuhan aset, laba, market share, ROI, dan pertumbuhan penjualan. Nah, untuk contoh kriteria kualitatif itu kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, tanggung jawab sosial, serta citra perusahaan. Nah, untuk yang ketiga itu mengambil tindakan korektif, yaitu dilakukan apabila ditemukan penyimpangan signifikan antara target dan realisasi. Nah, tindakan bisa berupa itu perubahan struktur organisasi, penggantian personal kunci, itu penerbitan saham baru untuk modal, itu ada perubahan misi atau tujuan bisnis, atau bahkan perumusan strategi baru. Nah, untuk jenis-jenis pengendalian strategi itu terdapat beberapa jenis pengendalian yang biasa digunakan dalam manajemen strategi. Itu ada pengendalian premis, kedua ada pengendalian implementasi, ketiga ada pengawasan strategi, keempat ada pengendalian peringatan khusus. Nah, selanjutnya ada alat dan pendekatan evaluasi strategi. Beberapa alat yang sering digunakan dalam evaluasi strategi yang pertama ada Balance Scorecard atau BSC, itu mengevaluasi kinerja dari 4 perspektif, itu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada matriks EFA dan EFA untuk meninjau ulang faktor eksternal dan internal. Nah, yang ketiga ada analisis rasio keuangan, itu profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Nah, keempat itu ada benchmarking, itu membandingkan kinerja dengan pesaing atau standar industri. Nah, yang terakhir itu ada audit manajemen strategik, audit menyeluruh terhadap seluruh proses manajemen strategi perusahaan. Nah, tantangan dalam evaluasi strategi itu pertama, kompleksitas. Semakin banyak faktor yang harus dipantau, semakin sulit menganalisis secara menyeluruh. Yang kedua ada resistensi terhadap evaluasi. Manajer atau karyawan mungkin merasa terancam bila kinerjanya dievaluasi. Nah, yang ketiga itu ada data yang tidak akurat atau terlambat dapat menyebabkan keputusan korektif yang keliru. Nah, yang keempat itu ada fokus jangka pendek. Terlalu menekankan hasil finansial jangka pendek dapat mengorbankan strategi jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada perubahan yang terlalu cepat. Lingkungan bisnis yang sangat dinamis membuat standar evaluasi cepat usang. Nah, untuk contoh tindakan korektif, apabila hasil evaluasi menunjukkan strategi tidak berjalan efektif, beberapa tindakan korektif yang dapat diambil di antara lainnya itu yang pertama ada menyesuaikan struktur organisasi, yang kedua mengganti atau melatih ulang karyawan atau manajer, yang ketiga ada menjual
sebagian unit bisnis atau divestasi. Nah, yang keempat ada merevisi misi atau tujuan bisnis. Yang kelima ada mencari sumber pendanaan yang baru. Keenam itu menambah atau mengurangi anggaran unit tertentu. Nah, yang untuk terakhir itu ada membangun atau merevisi sistem insentif kinerjanya. Nah, untuk kesimpulannya, evaluasi dan pengendalian strategi adalah proses yang berkelanjutan, bukan kegiatan sekali jalan. Nah, melalui 3 aktivitas utama, meninjau landasan strategi, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif, organisasi dapat memastikan strateginya tetap relevan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Sistem evaluasi yang baik harus ekonomis, bermakna, tepat waktu, akurat, fleksibel, dan mudah dipahami agar dapat mendukung pengambilan keputusan strategi yang tepat dan respon. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.